untuk berdoa. Baik pemirsa, di pagi hari ini saya sudah berada di eh, salah satu kampung perbatasan di wilayah distrik Mindiptana, tepatnya di Kampung Kakuna. Ini saya akan menuju ke Gua Kakuna, Gua Maria. Ini menjadi salah satu objek wisata rohani bagi umat Katolik, karena di wilayah selatan Papua ini mayoritasnya Katolik. Nah, seperti apa rangkaian kegiatan? Ya, ikuti saya. Suasana mau masuk ke gereja Kakuna. Inilah gereja Kakuna ya. Sebelum berwisata rohani ke gua, tentunya umat tepat di hari Minggu ini harus beribadah dulu di gereja. Setelah itu ziarahnya nanti ke gua. Mari kita bergembira ria dan madakanlah lagu syukur bagi Tuhan. Beritakanlah kabar sukacita supaya didengar, siarkanlah sampai ke ujung bumi. Tuhan telah menebus umat-Nya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Ini kita memasuki Minggu Paskah yang bahwa kita juga termasuk manusia yang lemah, yang terkadang kurang terbuka untuk menanggapi kasih Allah. Teristimewa manakala berada dalam situasi terjepit atau situasi tertekan. Mari kita semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan dikasihi. Sekaligus juga ketika sampai ke Kaisaria, Rasul Petrus masuk ke
ke rumah seorang perwira Romawi bernama Cornelius. Cornelius menyambut dia dan bersujud di depan kaki Petrus. Tetapi Petrus meninggalkan dia serta berkata, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini, baik dalam bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan Injil, satu titik penekanan adalah nasihat untuk hidup dalam kasih. Kalau sudah hidup dalam kasih, maka bukan tidak mungkin hidup akan penuh dengan sukacita. Hidup akan penuh dengan menghasilkan berbagai buah kesaksian dalam hidup. Hidup akan mampu berkorban, baik bagi diri sendiri, juga teristimewa bagi sesama yang ada di sekitar, bagi keluarga, bagi sahabat kenal, dan bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan dan pertolongan.
hidup dalam kasih akan memampukan kita untuk melihat semua peristiwa yang terjadi dalam hidup, entah yang baik, yang menyenangkan maupun yang tidak, yang bahkan bisa mengusik perasaan dan bahkan lebih dari itu menimbulkan duka. Kasih akan memampukan kita untuk menghayati hidup seperti yang telah dijalankan oleh Yesus. Dan karena itu bukan tidak mungkin kita mengambil bagian dalam seluruh cara hidup Tuhan sendiri melalui kesaksian, kemampuan, dan pengorbanan kita. Kita semua yang berkumpul di tempat ini pada saat ini tidak berasal dari satu negara. Tetapi setelah kita tiba di sini, kita menjadi satu keluarga besar, di mana kita saling memberikan dukungan terhadap satu sama lain, saling mendengar, saling memberikan masukan, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan tidak lain itu semua karena merasa kita sudah hidup dalam satu persekutuan, yakni persekutuan orang-orang Manado, menjadi satu keluarga di mana kita semua saling berbagi kasih, saling menerima kasih, dan saling menolong terhadap satu sama lain. Bunda Maria sebagai ibu gereja, ibu kita sekalian, ada di dalam bagian hal ini. Kasih Yesus juga bukan tidak mungkin tertular dari kasih Bunda Maria, karena kasihnya kepada Allah, maka ia merelakan apa saja yang menjadi kehendak Allah atas diri. Karena itu kita sebagai satu keluarga besar dengan tetap bersandar melalui Yesus dan dalam Yesus, dan tetap berpegang padanya, kita akan tetap kuat dan kokoh. Bapak Pintus, saya dalam refleksi telah menjadi pohon yang hadir pertama, sudah berakar dan sudah menghasilkan buah dalam kesaksian kasih-Nya. Seperti Yesus, tanpa Bunda Maria yang ada di belakangnya, saya kira sebagai seorang manusia, ia juga pasti akan mengalami kesendirian. Tetapi kehadiran Bunda Maria menjadi kekuatan, menjadi penopang, dan kealahan benar-benar dia hidup dan kita semua tentu akan merasa kuat, merasa teguh, karena ada yang menjadi penopang, penguat, penasihat. Semoga dengan kehadiran kita sekalian, dengan dikuatkan dan diteguhkan oleh berbagai nasihat, masukan, menjadi figur Bunda. Saudara-saudara yang dikasihi, mari kita bersyukur hari ini kita datang kepada Bunda Maria
tentu masing-masing kita mempunyai hak permohonan. Karena itu semoga siarah dalam kasih ini juga menghasilkan kesaksian dalam kasih di hari-hari yang berikutnya. Semoga bagi Bapak Suci, para uskup dan para imam, kita berdoa para Bapa di surga agar para pemimpin gereja kita sungguh menjadi gembala yang baik, penuh cinta kasih bagi semua orang tanpa pandang bulu. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin bangsa, semoga di dalam diri para pemimpin bangsa tertanam semangat cinta kasih dalam upaya mereka mewujudkan dunia yang damai, adil dan sejahtera bagi seluruh warga. Marilah kita mohon. Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan diiringi dengan lagu persembahan. Nanti dari diri sendiri. Sebagai orang-orang yang diselamatkan, marilah kita memuji Dia dengan bernyanyi. Bapa di surga, kami telah berdosa dan terpisah jauh dari-Mu, tetapi Engkau berkenan mendekati kami, bahkan merangkul kami dalam cinta kasih kebapaanmu dan memperbaiki cacat celah kami. Maka kami berseru, pujilah Kristus bersama. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi keselamatan kita. Berbahagialah kita karena diundang ke perjamuannya. Dia Tuhan Kristus.
bersyukur kepadamu karena cinta kasih-Mu yang amat besar kepada kami. Kami mohon jadikanlah kami pewarta cinta kasih-Mu itu melalui perkataan dan perbuatan kami terhadap semua makhluk hidup. Semoga kami semakin menyadari bahwa di dalam cinta kasih itu dialami dan dilaksanakan, disitulah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Mungkin sekarang dan selamanya. Semoga kita sekalian, keluarga kita dan pekerjaan yang akan kita lakukan dalam minggu ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, ibadah kita pada Minggu Paskah yang ke-6 telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pulang, kita diutus. Amin. Ya pemirsa, saat ini saya sudah mau menuju ke Gua Maria Kakuna yang tentunya nanti seperti apa terkait dengan perjalanan wisata rohani di Kampung Kakuna ini. Ikuti saya. Ya, inilah suasana di Gua Maria Kakuna. Ya, kita akan menaiki 20 anak tangga ya. Ya, inilah Gua Bunda Maria Kakuna ya. Halo guys, kita di mana guys? Tempat nanti kita kondisikan saja ya. Untuk tempat nanti kita kondisikan saja. Ngaji Iman Raya, Tabeo Maria. Baik, oleh Kak Ekber. Waktu dan mic saya berikan. Baik. Ya baik, untuk pemberitahuan semua keluarga Yang amiti tegam, oh Maria, aite
Kian le kerubim, naring le serafim, tabelami anak Rut, Ave Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah akan turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tabeo Maria, anak inewai de mori keraeng. Tabeo Maria, tepenong lebih danggeluk, mori keraeng agu ite kali cebedon berkat one inewai, agu berkat mori Yesus gua tukadite. Maria geluk de mori keraeng, tegi kelatang kami atan deko, tukon agu du ami turmata. Amin. Tabeo Maria ende de mori keraeng anak. Tabeo Maria tapenong lebih danggeluk, mori keraeng agu ite kali cebedon berkat one ini wai. Agu berkat mori Yesus gua tukadite. Maria geluk ende de mori keraeng, begitu latang kami akan deko, tuhon agu du ami turumatan. Amin. Tabeo Maria nacanggelo kita de mori keraeng. Tabeo Maria tapenong lebih danggeluk, mori keraeng agu ite kali cebedon berkat one ini wai. Aku berkat mori Yesus gua tukadite. Maria ngeluk ndede mori keraeng, begitu latang kami akan depok, tehoon aku ami turun matan. Amin. Putra dan putri Bunda Maria yang dicintai dan diberkati Tuhan, mari pada siang hari ini kita sama-sama merenungkan peristiwa mulia. Lima tai ceha ataneran. Pemirsa, di hari ini saya berada di Gua Kuntuop Kakuna, yang mana hari ini kita coba berbincang-bincang dengan salah satu pengunjung yang mereka melaksanakan wisata rohani di Gua Kuntuop Kakuna ini sendiri. Pak, hari ini Bapak bersama keluarga melaksanakan wisata rohani. Ini apa yang Bapak terkesan pertama kali setelah melihat gua yang begitu nyaman, begitu adem di tengah hutan? Itu seperti apa sih Bapak? Oke, baik, terima kasih. Jadi pada hari ini ya, kami keluarga besar Manggarai yang ada di Bovendigul ini ya, datang saat ini untuk mengadakan kunjungan rohani ya, sebagai penghormatan Bunda Maria di bulan Mei ini. Satu-satunya tempat yang indah, tempat yang aman, tempat yang nyaman adalah gua di Kampung Kakuna ini. Ya. Luar biasa. Kami merasa berterima kasih kepada seluruh warga umat Kakuna ataupun warga umat lain yang peduli dengan kebersihan di sekitar Gua Maria ini. Terima kasih banyak. Pada kesempatan ini kami datang dari Tanah Merah dan juga untuk bersama-sama untuk memberikan penghormatan kepada Bunda Maria di bulan Mei ini. Harapan kami kepada pemerintah, mudah-mudahan ke depan Gua
Maria di Kakuna ini supaya diperhatikan, terutama dalam aset masuk. Mudah-mudahan ya pemerintah bisa membantu ya sehingga jalan ya dari jalan utama, jalan besar, jalan masuk sampai di tempat gua ini ya bisa diberi aspal atau apa. Begitu juga di seputar di depan gua ini ya mungkin diberi atau dibuat ya tempat yang baik mungkin supaya para kunjungan ya orang-orang yang datang wisata rohani ke sini bisa menikmati, bisa melaksanakan doa-doa di hadapan Bunda ini boleh berjalan dengan baik. Itu mungkin harapan kami. Mudah-mudahan Gua Kakuna ini satu-satunya aset Bovendigul ini, ya tempat ya perkembangan iman umat di Bovendigul ini. Begitu juga di tempat-tempat lain. Ya mudah-mudahan ke depan Gua Kakuna ini mungkin akan lebih baik, ya atau lebih baik juga tempat-tempat istirahat, tempat-tempat parkir barangkali supaya ya kendaraan yang ada bisa diparkir dengan baik. Mungkin itu harapan kami. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita coba lagi ke Suster. Ini yang sering menjaga dan melihat gua Kakuna ini sendiri. Suster, nah ini adakah program ke depan untuk bisa gua ini lebih lagi dibuat untuk masyarakat sehingga masyarakat itu banyak yang berdatang ke sini? Program kedepannya mungkin lebih kepada mereka yang Dewan Stasi dengan bekerja sama dengan pemerintah, sedangkan kami para suster yang ada di sini kami hanya mengarahkan umat supaya selalu datang berkunjung ke sini sekaligus tetap merawatkan gua ini, sehingga dengan demikian gua ini nuansa rohani yang akan tetap terlihat dan umat yang datang ke sini boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami ketenangan, kedamaian dan lain sebagainya. Memang kalau saya dengar memang mereka sudah punya program tidak hanya di sini. Ini dan di atas itu akan dibangun satu salib yang besar sehingga tidak hanya bisa datang kepada Bunda Maria, tetapi juga nanti pada Yesus yang ada di atas gua ini. Karena itu saya mendengar program itu yang akan dijalankan oleh pemerintah kampung bersama dengan Dewan Stasi Kakuna ini. Jadi program kedepannya tidak hanya Gua Maria ini, tetapi juga akan dilengkapi dengan jalan salibnya, sehingga itu yang saya dengar dari mereka. Dari pagi kami berbicara tentang itu, mereka bilang pemerintah akan membantu mengadakan program-program sehingga itu menjadi tempat wisata yang tidak untuk itu, tetapi lebih kepada hal-hal yang rohani sehingga orang mengalami dan merasakan kasih Tuhan. Baik pemirsa dan juga pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah tadi ungkapan yang disampaikan oleh wisatawan rohani dan juga suster bahwa ini menjadi tanggung jawab kita semua, terutama pemerintah juga, agar bisa melihat program pembangunan jalan menuju ke gua ini sehingga gua ini tentunya bisa diakses oleh semua masyarakat. Saya Yoris Goden, salam. Baik pemirsa, itulah tadi kita sudah bersama-sama ikuti rangkaian kegiatan wisata rohani ya. Ini merupakan salah satu potensi daerah yang memang harus dikembangkan agar tempat ini ramai dikunjungi dan juga menjadi penyegar iman bagi umat Katolik khususnya di wilayah selatan Papua. Saya Yoris Goden, salam. Pendengar, itulah tadi pendengar dan juga pemirsa RRI Net di mana saja Anda berada. Itulah tadi liputan kami terkait dengan rangkaian pelaksanaan kegiatan wisata rohani di Gua
Punkuo Kakuna milik tanah wilayah Kabupaten Bogor Timur berada di kawasan perbatasan itu. Saya student RRI Pro 3 melaporkan. bersama dengan keluarga